认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian yang berkata, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Oh, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyapa, tinggikan dirimu, mengasihilah kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengasihi bumi. Tinggikan dirimu, mengasihi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengasihi bumi. Dengan pujian dari awal, katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih, oh, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyapa, katakan, tinggikan dirimu, tinggikan
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, khususnya untuk pada Ibu, selamat Hari Ibu. 祝福你们大家，特别是姐妹们，母亲节快乐。让我们预备心来进入我们今天的崇拜会。Kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kebaktian pada hari ini kami alaskan demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau tetap menjagai kami. Hari ini adalah hari istimewa bagi kami untuk boleh memperingati Hari Ibu. Betapa Engkau telah menaruh seorang ibu di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami sebagai anak-anak boleh merasakan kasih sayang dari Tuhan lewat mama kami. Terima kasih Bapa untuk segala jerih lelah yang telah dicurahkan bagi setiap para ibu. Bagaimana mereka telah mengandung dan membesarkan anak. Bagaimana mereka telah berjerih susah payah sampai bisa membesarkan anak-anaknya. Oh Tuhan, biarlah pada hari ini yang bukan saja ada firman Tuhan boleh memberkati para ibu-ibu, agar supaya anak-anak juga boleh merasakan dan mengerti bagaimana mereka untuk membalas segala jerih lelah seorang mama yang pernah membesarkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pertaruhkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi bekal dan boleh memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pertaruhkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, saya ajak kita untuk naikkan pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
sambung pujian kita yang didasarkan oleh Mazmur nomor 133. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oh, sungguh alangkah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Memberikan anugerah. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Oh, serta memberikan. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jemaat, minggu ini kita memperingati Hari Ibu Internasional. Saya ajak kita naikkan satu pujian yang berkata, di doa ibuku. Kita naikkan baitnya yang pertama saja. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari yang sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku Di doa ibuku. di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku Ada namaku. ada namaku Ada namaku disebut. ada namaku disebut. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan pujian yang berkata, lingkup-lingkup. Dengan
jiwaku tenang dalam Kristus. dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas dasar, ku tenang sebab kau Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas dasar, ku tenang sebab kau Allah. ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Sekali lagi katakan, Allah. ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus beranugerah dalam hidup kami. Setiap kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kesempatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, yang kami percaya Engkau masih berikan bagi kami untuk kami membangun relasi bersama dengan Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau melalui pujian kami. Dan saat ini kesempatan yang indah bagi kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami semua, pimpin kami semua, tuntun kami semua, supaya ketika firman disampaikan, kami boleh diberikan pemahaman-pemahaman yang benar, supaya kami makin kuat dalam kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami semua untuk tetap berada dalam relasi bersama dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat rohani yang kami percaya Engkau persiapkan bagi kami semua. Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur, Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita syukuri, karena Allah kita adalah Allah yang tetap beranugerah dalam hidup kita. Dia masih memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk beribadah kepada Tuhan.
Dan ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri sebagai orang percaya. Dan puji Tuhan, karena hari ini dalam rangka kita merayakan Mother's Day, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi judul Wanita yang Berjalan dengan Tuhan. Wanita yang berjalan dengan Tuhan. Kita memang perlu berjalan dengan Tuhan. Karena saat-saat ini kita menghadapi realitas kehidupan yang tidak gampang. Kita harus jujur mengatakan bahwa realitas kehidupan yang kita jalani saat ini memang tidaklah mudah. Makanya kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 13 merupakan ekspresi dari seorang pemazmur yang diberitahukan kepada saya dan saudara ketika dia berhadapan dengan banyaknya persoalan yang datang dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi berbagai tekanan dalam hidupnya, ketika dia menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya, itu kemudian digambarkan kepada saya dan saudara, ekspresi yang dia boleh beritahu kepada kita di Mazmur pasalnya yang ke-13. Makanya kemudian kita lihat yang pertama di dalam ayat 2 dan ayat 3 itu merupakan kejujuran iman yang boleh diekspresikan oleh pemazmur. Ayat 2 dan ayat 3 berkata demikian. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 2 dan ayat 3 ini, ada pengulangan kata di dalam ayat 2 dan ayat 3. Kata apa yang diulang? Kata yang diulang adalah kata berapa lama lagi. Ini merupakan kalimat pertanyaan yang ditanyakan oleh pemazmur kepada Allah. Berapa lama lagi? Dia ulang lagi, berapa lama lagi? Dia ulang lagi, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Sampai 4 kali pertanyaan ini dia ajukan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika satu kata sampai diulang 4 kali dalam ilmu tafsir Alkitab, ini menunjukkan penekanan. Ada sesuatu yang penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara. Pemazmur ketika dia mengajukan pertanyaan ini kepada Tuhan, bukan berarti dia itu kurang beriman. Bukan. Bukan berarti pemazmur ini imannya kurang. Kemudian dia mengajukan pertanyaan seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita harus melihat konteks dunia kuno. Dunia kuno itu punya pemahaman politeisme, percaya banyak Allah. Jadi kalau mereka berdoa kepada Allah yang satu, kemudian Allah itu tidak menjawab doanya, maka mereka bisa pindah kepada Allah yang lain. Kalau Allah yang lain juga tidak bisa menjawab doanya, maka dia bisa pindah kepada Allah yang lain. Dan kita lihat, pemazmur tidak melakukan hal yang demikian. Sama sekali pemazmur tidak beralih imannya. Di dalam ayat 2 dan ayat 3 ini, kita hanya diberitahu bagaimana kejujuran iman yang dimiliki oleh pemazmur. Ketika dia mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, berapa lama
lagi. Ini menunjukkan kesedihan dari pemazmur. Dan ini memberikan gambaran yang jelas kepada saya dan saudara bahwa betapa perjalanan iman kita sering sekali tidaklah mudah. Dan ketika pemazmur mengekspresikan kejujuran imannya kepada Tuhan, ini menunjukkan betapa pemazmur menyadari keterbatasannya. Betapa pemazmur menyadari bahwa dia itu tidak tahan dengan apa yang namanya penderitaan. Dan saya percaya kita juga yang adalah manusia ciptaan Tuhan, kita memiliki keterbatasan. Ketika kita diperhadapkan dengan banyaknya pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan bertubi-tubinya tekanan dalam hidup kita, sebagai manusia biasa, kita pasti tidak tahan dengan apa yang namanya penderitaan. Dan disinilah kita disadarkan bahwa kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perlu memohon kepada Tuhan. Kita perlu berada dekat dengan Tuhan. Karena kita percaya hanya Allah, hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Asalkan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengakui bahwa kadangkala kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan secepat yang kita inginkan. Saya kasih contoh, misalnya ibu-ibu sedang bergumul, berdoa kepada Tuhan karena butuh biaya sekolah anak-anak. Apalagi sekarang ya udah mau semester baru, ada yang naik kelas, ada yang lulus, ada yang mau masuk kuliah, pasti perlu uang. Kemudian ketika kita berdoa, pas amin, kemudian kita lihat di meja langsung tersedia uang seperti yang kita minta. Kadangkala pertolongan Tuhan tidak secepat yang kita pikirkan. Yang perlu kita pahami adalah kenapa kita sering mengalami hal-hal yang demikian. Jawabannya adalah karena Tuhan sedang melatih iman kita. Supaya iman kita menjadi iman yang dewasa. Tuhan izinkan masalah. Tuhan izinkan penderitaan. Tuhan izinkan setiap tekanan datang dalam hidup kita. Supaya kita memiliki iman yang semakin didewasakan. Seorang ibu yang baik ketika anaknya masih kecil, kira-kira masih 6 bulan begitu ya, jatuh dari tempat tidur, dia pasti akan cepat-cepat untuk mengangkat bayi itu. Karena bayi itu masih kecil. Kemudian kalau bayi itu sudah 1 tahun, waktu dia mulai berjalan, latihan jalan, waktu anak kecil itu jatuh, orang tua yang baik akan cepat-cepat datang juga untuk menolong anak itu supaya dia bisa berdiri. Tetapi semakin besar anak itu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pada waktu dia jatuh, orang tua yang baik tidak akan cepat-cepat untuk datang menolong. Dan yang dia lakukan adalah dia akan berkata, "Ayo nak, berdiri nak, kamu bisa berdiri, kamu bisa." Tujuannya apa? Supaya kaki anak ini menjadi kuat. Supaya kaki anak ini menjadi kuat. Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan saya dan saudara menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Tujuannya adalah supaya engkau mengalami pendewasaan, supaya imanmu didewasakan. Kita perhatikan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Betapa pemazmur jujur di hadapan Tuhan. Bahwa dia itu terbatas dan dia membutuhkan Tuhan. Dan sekarang kita lihat di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima.
Ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima ini merupakan permohonan iman dari pemazmur. Dikatakan begini di dalam ayat 4 dan 5, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Yang kedua, permohonan iman. Ini adalah permohonan pemazmur yang ditulis dalam bahasa imperatif. Kalau kita lihat di situ ada kata pandanglah, ada kata jawablah, kemudian ada kata buatlah. Dan menarik sekali karena di dalam ayat 4 dan ayat 5 ada fokus permohonan dari pemazmur yang diperlihatkan kepada kita. Apa fokus permohonan dari pemazmur? Fokus dari permohonan pemazmur adalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Ini adalah fokus dari permohonan pemazmur. Pemazmur bermohon kepada Tuhan ketika dia mengalami persoalan, ketika dia mengalami berbagai tekanan dalam hidupnya. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Kenapa pemazmur minta supaya Tuhan menguatkan dia? Alasannya adalah kalau kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi pemazmur dia membutuhkan penguatan iman. Alasannya supaya jangan dia goyah, supaya jangan musuh-musuhnya menertawakan dia. Itu alasannya kenapa dia membutuhkan penguatan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan iman kita, di mana kita berhadapan dengan realitas kehidupan yang tidak mudah, kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini, kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Satu hal yang kita butuhkan adalah kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya kuatkan kita. Kita minta penguatan iman dari Tuhan supaya kita tidak goncang, supaya kita tidak goyah. Realitas kehidupan yang tidak mudah yang kita hadapi, saya yakin ini akan membentuk kita semua supaya kita bermohon kepada Allah kita, dan saya percaya Allah akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dia akan menyertai kita sehingga kita dimampukan oleh Tuhan menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Saya kasih contoh, ada 2 ibu yang menghadapi persoalan yang begitu berat. Taruhlah ibu A dan ibu B. Ibu A ketika dia berhadapan dengan persoalan yang begitu berat, dia masuk di kamar, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Dia berdoa, Tuhan bebaskan aku dari masalah ini. Tuhan bebaskan aku dari persoalan ini. Tuhan bebaskan aku dari segala penderitaan ini. Itu permohonan doa ibu A. Kemudian ibu B, dia juga menghadapi persoalan yang sama. Dia masuk di kamar, kemudian dia berdoa begini kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku punggung yang kuat untuk bisa memikul setiap persoalan yang Engkau izinkan. Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu, doa mana yang sering kita sampaikan kepada Tuhan? Doa model ibu A atau model ibu B?
Biasanya yang kita praktekkan adalah doa model Ibu A. Bebaskan aku dari masalah. Padahal selama kita masih ada di dunia ini, masalah tidak akan pernah lepas dalam hidup kita. Ya, selama kita masih bernafas, masalah akan silih berganti dalam hidup kita. Berarti yang perlu kita contohi adalah doa dari Ibu B. Kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, dan kita berdoa, Tuhan, berikan aku punggung yang kuat supaya aku bisa memikul setiap persoalan ini. Dan itu yang dilakukan oleh pemazmur. Dia memohon penguatan iman kepada Tuhan supaya dia jangan goyah. Itu adalah permohonan iman yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Kemudian yang ketiga, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan begini, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Yang ketiga, jaminan iman. Perhatikan kata tetapi aku. Kata tetapi aku itu menunjukkan titik balik. Artinya begini, bagi pemazmur, walaupun Tuhan belum menjawab doanya, bagi pemazmur, walaupun dia masih berhadapan dengan banyaknya tekanan dalam hidupnya, tetapi pemazmur tetap berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Ini seharusnya yang kita lakukan. Betul memang masalah ada dalam hidup kita. Betul memang penderitaan silih berganti datang dalam hidup kita. Tetapi mari kita contohi seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Walaupun kita dalam banyak masalah, tetapi kita bisa berkata terhadap kasih setia Tuhan, aku percaya. Percaya Bapak Ibu, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percaya Bapak Ibu, kasih setia Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Asalkan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun kita menghadapi banyaknya pergumulan dalam hidup ini, tetapi yang kita lakukan adalah terhadap kasih setia Tuhan, aku percaya. Dan ketika pemazmur mengungkapkan kalimat ini, pasti ada alasannya. Kenapa dia percaya kepada kasih setia Tuhan? Karena kalau kita lihat di dalam ayat 6 bagian terakhir dikatakan begini, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Itu alasannya kenapa pemazmur berkata, aku percaya terhadap kasih setianya. Aku mau bersorak, aku mau bernyanyi. Oh, ini bukan sesuatu yang gampang. Menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, kemudian berkata aku percaya, aku tetap bersorak, aku tetap mau bernyanyi bagi Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya percaya ketika kita bisa melakukan ini, itu ada kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk berkata, Tuhan, terhadap kasih setiamu aku percaya. Aku tetap mengucap syukur, aku tetap bernyanyi, aku tetap bersorak. Karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Renungkan firman Tuhan ini. Betapa kebaikan-kebaikan Tuhan yang menjadi pengalaman dalam hidup kita akan terus berkelanjutan. Oleh karena itu, kita menyadari segala keterbatasan kita. Betul memang kita tidak mampu menghadapi berbagai kesulitan. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita minta penguatan iman dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan terus menyertai kita, memampukan kita semua supaya kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, berjalan
bersama-sama dengan Tuhan, dan kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau boleh sampaikan kepada kami semua. Satu hal yang kami rindukan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami menyadari kami berada di tengah-tengah situasi di mana banyak masalah yang kami hadapi, banyak persoalan yang kami hadapi, tapi kami diteguhkan untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan, kami akan diberi kemampuan, kami akan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersorak-sorai kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus berkata terhadap kasih setiamu aku percaya. Karena kami tahu bahwa Engkau telah berbuat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Secara khusus Engkau memberkati Ibu Gembala yang ada di GGPHK. Demikian seluruh majelis yang ada, semua jemaat yang ada. Kami percaya jemaat yang ada di GGPHK semakin bertumbuh di dalam Engkau dan boleh menjadi jemaat yang disukai oleh Tuhan. Dan kami percaya Engkau menolong pelayanan mereka supaya boleh berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Allah Bapa di dalam surga yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami saat ini datang bersyukur atas anugerah-Mu, atas berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu bagi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang hadir dalam ibadah online Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami bisa beribadah walaupun masih secara online Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada bersama-sama kami Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan Tuhan kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Untuk firman yang disampaikan Tuhan, firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, berkati pelayanannya. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan, oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya berkati persembahan ini Tuhan dipakai untuk pekerjaan-Mu di GGPHK Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberi ataupun belum sempat memberi Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan. Kami juga satu hati berdoa untuk menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kiranya layakan kami ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk GGPHK Tuhan, keberadaannya sampai saat ini Tuhan, dan masa depannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau tetap menyertai GGPHK Tuhan. GGPHK bisa menjadi berkat bagi setiap jemaatnya Tuhan. Dan untuk kami semua yang melayani Tuhan, dari Musa sebagai hamba sebagai gembala, untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk guru sekolah minggu, pengurus youth, untuk setiap aktivis khususnya pelayan-Mu Tuhan yang melayani dalam ibadah online Tuhan yang aktif Tuhan. Kiranya berkati kami semua Tuhan, berikan sukacita, damai sejahtera, semangat Tuhan dalam melayani, satu hati Tuhan, fokusnya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, dari mereka yang lansia, yang lemah tubuhnya, yang sakit, tak berdaya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan Tuhan dalam masa tua mereka Tuhan. Mereka tetap mempunyai iman dan harapan hanya kepadamu Tuhan setia. Juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang lain Tuhan yang kami tidak tahu Tuhan satu persatu Tuhan, karena pada saat pandemi ini kami tidak bisa bertemu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Kau menyertai tahu satu persatu jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi, pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka tetap setia kepadamu Tuhan. Kau membukakan berkat-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, bukakan
tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya Kau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu dalam kekurangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan dari yang remaja sampai balita Tuhan. Mereka bisa setia, bisa mengenal Engkau Tuhan dari kecil. Mereka tetap setia kepadamu Tuhan. Dalam kehidupan mereka, mereka bisa membawa-Mu Tuhan menjadi kesaksian dalam hidup mereka Tuhan. Dalam sekolah mereka yang walaupun secara online Tuhan, mereka tetap dengan semangat, sukacita. Mereka tetap bisa melakukan sesuatu yang baik Tuhan, kejujuran mereka Tuhan dalam masa sekolah online ini Tuhan. Mereka bisa tetap jujur, tetap belajar dengan giat Tuhan, mencapai hasil dari hasil sendiri Tuhan yang bisa membanggakan orang tua Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang tua mereka Tuhan, bagi keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan pos untuk GPHK di Pontianak dan pos Wajok di pos HK di Wajok Tuhan. Kiranya berkati kedua tempat ini Tuhan untuk masa depannya, untuk pertumbuhan jemaatnya Tuhan, untuk hamba Tuhan yang melayani di sana bisa bersatu hati dengan pengurus dan majelis di sana Tuhan dalam melayani Tuhan. Jadi berkat bagi setiap jemaat di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kebutuhan mereka Kau tahu Tuhan, Kau mencukupkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia tempat kami tinggal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan pemimpin yang benar Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Amin Tuhan. Kiranya dari kedua orang ini Tuhan, bangsa Indonesia bisa menjadi lebih baik Tuhan. Kiranya mereka bisa memimpin dengan baik setiap kabinetnya Tuhan, timnya Tuhan, untuk menerapkan setiap kebijakan-kebijakan Tuhan, khususnya dalam masalah negara yang begitu banyak Tuhan, masalah kesehatan, ekonomi, kedamaian Tuhan, untuk sosial Tuhan. Kiranya bangsa Indonesia ini bisa menjadi negara yang aman dan tentram bagi masyarakatnya, khususnya dalam masa penanganan COVID pandemi ini Tuhan. Kiranya bisa memberikan kebijakan yang terbaik Tuhan, bisa mengurangi korban-korban COVID Tuhan Yesus, dan para masyarakatnya Tuhan bisa patuh dan taat Tuhan untuk mengikuti setiap kebijakan yang diberikan pemerintah Tuhan, khususnya saat ini Tuhan dalam masa hari raya Tuhan. Kiranya setiap kebijakan ini Tuhan bisa dipatuhi oleh masyarakat Tuhan, sehingga korban COVID Tuhan tidak meningkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya perlu Tuhan, Engkau Tuhan bisa menyertai bangsa dan negara ini Tuhan, memberikan belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap pemimpin-pemimpin daerah juga bisa menjadi contoh, bisa melihat teladan Pak Jokowi Tuhan. Kiranya mereka bisa mengatur kota-kota tiap daerah ini di Indonesia dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan pemimpin-pemimpin lagi yang takut akan Engkau Tuhan. Kiranya Indonesia bisa menjadi tetap negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Tidak ada hal-hal yang bisa merusak kedaulatan RI ini Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur juga Tuhan untuk Badan Intelijen Negara Tuhan yang bisa menangkap para teroris Tuhan yang tidak lebih lagi untuk merusak negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini semua kasih atas kasih setiamu bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menutup doa yang tidak sempurna ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會中弟兄姊妹們平安。今仔日嘅第二嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如童真瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架。受死埋葬，光彩陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信與共的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Inginnya sih traveling sama mama. Memang dulu waktu kecil sering jalan berdua sama mama, tapi kayaknya ingin lagi mengulang pengalaman kayak gitu. Soalnya keluar kota kayak gitu sama mama. Jalan-jalan bareng, makan bareng, main bareng, masak bareng, tidur bareng. Aku pengen jalan-jalan di pantai, udah gitu piknik di pantai juga. Aku pengen traveling sama mama, masak bareng-bareng, sama shopping berduaan. Ya kalau saya sih ingin ngajak mama tuh liburan. Iya liburan ya, karena mama juga jarang liburan. Kadang-kadang malah nolak ya. Iya, lebih sering nolak daripada itu. Ya jadi pengennya sih ngajak liburan bareng. Pengen jalan-jalan gak jauh dari Jakarta dulu deh. Jalan berdua sama mama, ngobrol berdua sama mama. Benar-benar quality time yang benar-benar gitu. Kalau punya quality time dengan mama, mungkin saya bakal jalan-jalan sama mama. Pergi makan-makan sama mama. Sama mama doang? Iya, sekeluarga. Oke, kalau saya pengen jalan-jalan sama mama. Mungkin di luar Jakarta. Pokoknya pengen pergi. Mungkin itu aktivitas bareng. Gak usah ribet soalnya masak atau apalah, bikin kue kayak gitu. Kalau aku sih pengen shopping sama mami ke Mangga 2, jalan-jalan aja gitu, ngeliat-liat barang apa yang mau dibeli gitu. Kalau Kenji? Kalau aku paling main sama mami, karena udah jarang kan sekarang main sama mami. Erin? Paling jalan-jalan ke mall juga, terus masak-masak lah sama mami. Saya pada saat sedang malas-malasan disuruh-suruh. Semuanya juga begitu ya. Saya pernah kesel sama mama. Pernah sih, kadang mungkin mama tuh kalau menyampaikan sesuatu itu kayak nggak santai, kayak marah gitu. Tapi sebenarnya enggak, emang logatnya begitu. Cuman kadang cara bicaranya sebenarnya begitu. Cuman kadang karena kita juga moodnya lagi nggak bagus, mungkin kita juga lagi capek, jadi ikutan kesel gitu. Saya kesel kalau saya punya pendapat nggak sama pendapat mama, jadi kita ujung-ujungnya kayak berantem atau saya yang emosi sendiri karena nggak sesuai dengan apa yang saya pengen gitu. Ya kadang-kadang hal-hal kecil mungkin ketika ngelakuin sesuatu kadang ada aja yang salah, jadi itu yang bikin kita kesel. Iya, pasti selalu ada sesuatu yang apa yang kita kerjain tuh pasti ada aja yang salah. Sama mama pernah, karena mama tuh orangnya terlalu protektif. Mama nggak bolehin aku keluar rumah, sama mama juga nggak bolehin aku bergaul sama si ini, si itu.
Ya, aku sih tahu mama ngelakuin itu karena mama mau ngejaga aku. Pernah. Kenapa? Ya kadang suka dimarahin aja jadi kesel gitu. Kalau Kenji? Pernah lah, gara-gara bawel sih, mami terlalu perhatiin hal-hal yang nggak penting gitu, yang hal-hal detail yang nggak penting gitu maksudnya. Iya, sama aku juga pasti pernah kesel sama mami. Aku juga ngerasa kadang mami terlalu cerewet, hal-hal yang kecil kayak dicerewetin gitu. Tapi ya semakin kita bertiga tambah dewasa juga kita pasti makin ngerti dibalik mami cerewet itu artinya mami masih sayang dan peduli sama kita anak-anaknya. Waktu kecil di antara aku bertiga sama saudaraku, aku tuh yang paling sering diajak jalan sama mama. Entah itu ke rumah saudaranya papa atau pergi ziarah ke makamnya oma dan opa. Jadi dulu sering jalan sama mama naik angkot karena dulu kan belum ada Grab, belum ada Gojek. Jadi naik angkot terus makan di warteg. Maka kadang sampai seusia ini pun kalau lagi makan di warteg bisa keinget momen waktu makan di warteg sama mama. Momen yang paling berkesan sama mama itu setiap kali mama ketawa bareng aku, apalagi ketawa karena jokes aku. Pas aku wisuda kelas 6 SD itu papa nggak bisa ikut, jadi cuma mama doang, dan karena nggak ada mbak, adek harus semuanya ikut. Sementara persyaratan kalau orang tua ikut wisuda itu nggak boleh bawa adik sama sekali untuk ngeganggu. Jadi kayak mama sampai ditaruh di luar dulu sementara biar adiknya nggak berisik, terus akhirnya baru boleh masuk tapi duduk paling belakang. Itu menurut aku berkesan soalnya kayak biar ngelihat aku wisuda sampai rela duduk di belakang gitu. Jadi ya itu paling berkesan sih. Dianterin mama pergi sama pulang waktu dulu sekolah, waktu TK sama SD. Naik sepeda. Oke, kalau saya momen yang paling diingat itu adalah ketika mama, kan saya mau sidang skripsi, terus sampai satu kali saya bilang mama bantu doain ya, terus mama bilang oh nggak usah disuruh, setiap hari mama doakan. Jadi itu momen yang paling saya ingat. Paling ini sih, kalau dulu diajarin, biasanya belajar apa-apa sama mami, dulu diajarinnya sampai diomel-omelin, tapi ya akhirnya nilainya bagus juga. Gitu. Apa ya? Paling main sama mami ketawa-ketawa. Main apa? Main apa aja? Main kartu, main mayong, tebak-tebakan. Kalau aku kayaknya paling berkesan waktu dulu mami lagi sering-seringnya ikut lomba karaoke Mandarin. Tugas aku jadi pura-pura jadi juri, duduk di sofa liatin liriknya salah apa enggak, terus liatin mami gayanya udah bener gak, ekspresi udah bagus apa belum gitu. Itu nggak akan lupa sih. Special thanks dong yang besar, semoga sehat selalu, diberi kesabaran. Special thanks ya, terima kasih udah jadi mama yang paling baik, yang terbaik di dunia, dan selalu sehat dan selalu bahagia dan selalu dekat sama Tuhan ya Ma, karena dekat sama Tuhan bikin bahagia. I love you Ma. Terima kasih ya atas semua yang udah mama lakukan untuk aku. Terima kasih mama selalu ada di saat aku butuh. Terima kasih juga mama telah membesarkan aku yang pasti sangat membutuhkan banyak kesabaran. Maaf ya Ma, aku selalu menyusahkan mama. Mungkin aku sering membuat mama sedih, kecewa. Ma, thank you for everything. It's more than I can ever repay you. I'm so proud to be your kid. Love you, Ma. Semoga sehat selalu, panjang umur, terus lebih sabar lagi. Kalau misalnya aku nakal, jangan sering marah-marah juga. Special thanks buat mama, makasih udah ngerawat aku dari kecil, udah sabar ngadepin aku, terus udah bikin aku jadi lebih
baik lagi daripada dulu. Udah sayang aku. Terus makasih buat segalanya. Terima kasih Mama karena Mama telah melahirkan saya dan menjaga saya sampai sekarang. Pesan untuk Mama, tetap jadi ibu yang terbaik. God bless Ma. Ma, makasih ya udah ngerawat Lily dari kecil sampai sekarang. Sejak gak ada papa, Mama tuh udah jadi penggantinya papa. Mama yang cari duit, Mama juga yang ngurus kita. Makasih karena Mama udah jadi super mom buat ngurus saya, buat ngurus Cece dan Koko. Sehat-sehat terus ya Ma, cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day. Bye-bye. Terima kasih Mama. Pesannya apa ya? Mungkin sekarang Mama memang sendiri gitu, gak ada papa. Cuman Mama tetap semangat karena kita I love you so much Mama. Sarahel. Dadah. Apa sih? Makasih Mami udah mau ajarin Sherin dari kecil sampai sekarang. Nah, Kendi. Pesannya sih ya thank you udah sabar ngadepin aku yang kadang suka aneh juga kan. Ya gitulah. Ya, sia-sia ya Mami udah ngelahirin kita bertiga, udah ngerawat kita bertiga dari kecil sampai udah gede-gede semua. Pesannya semoga Mami sehat selalu, panjang umurnya, dan tetap sabar ngadepin kita bertiga dan juga Papi. Okay. Happy Mother's Day Mami, we love you. Kita mau ngucapin selamat Hari Ibu untuk seluruh mama-mama, khususnya mama kita. Kita berdoa supaya mama sehat selalu, bahagia, dan selalu diberkati Tuhan. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mama, dimanapun Mama berada, sehebat atau sekurang apapun peran Mama selama ini, Mama tetaplah Mama yang terbaik yang Rini punya. Jadi tetap sehat ya Ma, makin cinta sama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati Mama. Thank you, Jesus, for giving me my mother. I love my mother. I
Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya ajak kita untuk naikkan pujian dan berkata, hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalamnya. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Kita naikkan pujian ini dari awal, katakan, kalau aku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam. Tak satu pun dapat menghibur. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.